Selamat siang, Budian. Saya dari kelompok Premier.co dari kelas LC76 yang bernama Ivana Regina. Hari ini saya akan mempresentasikan full business plan dari laporan yang sudah saya buat selama ini dari Kriminal.co. Kami sendiri ini terdiri dari 3 orang, yaitu Clara Bella, saya sendiri, dan juga Virgi Roleta. Kriminal.co sendiri merupakan bisnis F&B yang menjual produk Fuji Brownies yang terbuat dan berbahan dasar tepung, coklat, dan telur dengan pilihan topping yang beragam dan ukuran yang beragam. Dari potensi Creamy.co sendiri itu, masyarakat itu kan lebih milih camilan. Lalu juga brownies itu kan merupakan salah satu camilan yang disukai oleh orang Indonesia. Dan yang ketiga, industri F&B juga masih sangat luas. Lalu problem yang kita alami dari Creamy.co sendiri yaitu karena kan kita pada dasarnya kan kita jual brownies, jadi seringkali tuh orang-orang terlebih lagi orang Indonesia em, kalau brownies yang dijual itu memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan karena itu banyak juga orang usia lansia maupun usia terbilang dari 20 tahun ke atas itu tidak mau menikmatinya dikarenakan terlalu manis ataupun terlebih lagi untuk orang yang memiliki penyakit diabetes. Dan solusi yang kami jalani jalani yaitu akhirnya, Kimi.com menciptakan Fuji Brownies dengan kadar gula yang rendah dengan bahan yang berkualitas. Bahkan, Kimi.com sendiri itu memberikan layanan untuk request kadar gula bagi para customer-nya. Dan harga yang ditawarkan Kimi.com pun cukup terjangkau. Lalu, di sini juga terdapat opportunity dan target market. Di sini saya sendiri akan menjelaskan target market dari Kimi.co. Target market Kimi.co sendiri itu memiliki target laki-laki dan perempuan yang berusia 12 tahun hingga 60 tahun ke atas. Dapat dilihat dari tabel sebelah kiri, itu terdapat tabel populasi yang ada di Kota Bandung dari 2019, 2020 sampai 2021. Itu tuh terdiri dari usia 10-14 tahun hingga 64 tahun. Dan jumlah terbanyak itu dapat kita lihat dari usia 24 sampai 29 tahun. Lalu terdapat juga tren data pertumbuhan industri makanan dan minuman. Jadi pada kuartal 3 2022, kinerja industri makanan dan minuman mengalami per kuartal yang positif sebesar 4,67%. Sedangkan untuk pertumbuhan tahunan sektor industri makanan dan minuman sampai kuartal 3 2022 sebesar 3,66%. Lalu untuk teknologinya sendiri, Kibra.co sendiri menjalani teknologi menggunakan GoSend dan Grab Express. Karena kami sendiri itu belum terdapat store di GoSend maupun Grab, jadi kami hanya menerima sistem pengiriman menggunakan GoSend maupun Grab. Kami juga memiliki store online dengan Shopee dan juga menerima pesanan melalui Instagram. Lalu untuk competition-nya, kami sendiri terdapat 3 dari direct, indirect, dan future. Untuk directnya sendiri, kompetitor direct yang kami miliki yaitu ada Patisserie, Dessertnis, dan Brownie Holic Bandung. Jadi kalau misalnya kompetitor direct itu merupakan bisnis yang menjual brownies yang sama seperti yang saya jual dan sama-sama berlokasi di Bandung. Sedangkan untuk indirect kompetitor itu terdapat Amanda dan Kartika Sari. Jadi kalau misalnya kompetitor indirect itu lebih ke bisnis yang dapat menjadi produk pengganti. Dan yang terakhir ada future. Kemri.co sendiri itu mengategorikan bisnis yang akan datang di industri yang sama sebagai kompetitor di masa depan. Lalu untuk marketing and sales-nya, jadi Kemri.co sendiri itu membentuk marketing strategi. Jadi Krimery.co sendiri itu menyampaikan value dari Krimery.co melalui media sosial. Karena kami sendiri itu merupakan bisnis yang akan aktif dan menjalankan kampanye melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok. Kami juga melakukan promosi yang menarik dan juga akan melakukan kolaborasi dengan influencer untuk melakukan endorsement. Lalu untuk pricing strategi dari Kimmer.co ini yaitu melalui value based pricing yang dimana Kimmer.co akan menetapkan harga jual produknya yang berdasarkan value yang diterima oleh para customer serta manfaat yang mereka peroleh dari dari mengkonsumsi produk Kimmer.co. Value yang akan kami tawarkan yaitu brownies yang rendah gula, topping yang bervariasi dan juga packaging yang menarik.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai promotional activities for 5 year. Jadi, di sini tuh saya mulainya dari tahun 2023 sampai 2027. Untuk 2023 ini, kami sendiri itu melakukan 2 cara promosi, yaitu advertising dan self promotion. Untuk advertising-nya sendiri, kita itu melakukan promosi dengan memasang Instagram Ads 3 kali atau dengan dengan TikTok Ads dalam setahun dalam jangka waktu Januari, Maret, Mei, Juli, dan Oktober, Desember. Dan yang kedua, kami melakukan sales promotion. Kami sendiri itu akan memberikan voucher potongan seharga Rp10.000 untuk pembelian berikutnya dan memberikan diskon pada hari-hari tertentu maupun saat tanggal cantik. Lalu untuk 2024 sendiri kami tetap menjalankan 2 cara yang sudah kami jalankan di 2023, namun kami sendiri menambahkan salah satu cara lagi yaitu giveaway. Kami sendiri itu akan memberikan produk brownies Krimer.co kepada customer dan followers Krimer.co. Dan untuk 2025 sampai 2007, tentunya kami menambah promotional activities yang terbaru, yaitu public relation. Yaitu kami akan bekerja sama dengan influencer untuk melakukan endorsement dengan mempromosikan produk pada profil Instagram atau TikTok influencer tersebut. Dan tentunya kami juga tetap menjalankan cara yang sudah kami lakukan pada tahun sebelumnya dan akan memberikan peningkatan. Selanjutnya, saya akan mengenalkan manajemen tim dari Kemil.co ini. Seperti yang sudah saya beritahu, kalau manajemen Kemil.co sendiri itu dibangun oleh 3 orang. Pertama, yaitu oleh Clara Bella, lalu kedua ada Virgi Roleta, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Ivana Regina. Clara Bella sendiri itu bertugas sebagai COO, dan CEO itu bertanggung jawab untuk mengontrol operasional dari bisnis ini, yaitu mengatur produksi harian, stok bahan baku yang masih tersedia atau sudah habis, dan juga mengatur agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar setiap harinya. Lalu ada Virgi Roleta, yaitu bertugas sebagai founder maupun CEO. Jadi Virgi itu memiliki peranan sebagai CEO yang berarti ia harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan bisnis ini. Selain itu, Firdy juga sangat dibutuhkan tanggung jawabnya yang besar untuk membangun strategi agar bisnis itu dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Lalu saya sendiri akan bertugas untuk membantu Firdy dikarenakan saya sendiri memiliki peran sebagai co-founder. Saya juga akan membantu Firdy untuk membentuk strategi dan mencarikan ide-ide kreatif. Dan saya sendiri juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal keuangan, yaitu membuat laporan keuangan setiap bulannya. Dan mengatur pengeluaran dan pemasukan, dan mengelola keuangan perusahaan dan juga mengurus pembayaran kepada para supplier. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial project. Jadi di sini saya akan menjelaskan asumsi penjualan selama 5 tahun. Seperti yang dapat kita lihat di tabel yang sebelah kiri, ini terdapat revenue dari 2024 sampai 2027. Jadi kami itu berharap asumsi penjualan kami pada saat 2024 selama 12 bulan kami akan mendapatkan pemasukan sebanyak 117 juta. Tapi hal tersebut akan kami dapatkan pada tahun 2024. Dan selanjutnya tahun 2025 kami akan mendapatkan penghasilan sebanyak 146 juta. Lalu untuk tahun 2026 kami berharap akan mendapatkan penghasilan sebanyak 183 juta dan 2027 sebanyak 229 juta. Lalu di sini juga terdapat income statement. Di income statement sendiri kami akan menjelaskan mengenai gross profit lalu expense dari Krimer.co sendiri, seperti dari sewa tempat, marketing maupun transportasi dan sebagainya. Untuk Krimer.co sendiri baru mulai sewa tempat, baru akan menyewa tempat itu pada saat tahun 2027. Dan juga untuk gaji pegawai sendiri kami akan baru meng-hire pegawai itu di tahun 2025, seperti yang dapat kita lihat di laporan keuangannya. Lalu terdapat juga balance sheet-nya. Di balance sheet sendiri ini kami jelaskan fixed asset. Fixed asset. Fixed asset itu merupakan salah satu aset yang tidak akan ada habisnya. Atau dalam kata lain, fixed asset merupakan salah satu alat yang digunakan dalam bisnis Krimer.co seperti oven, baskom, mixer,
spatula, pisau, dan sebagainya. Dan dari sini juga kami dapat melihat laporan keuangannya dari Kriminal.co. Tentunya di sini juga terdapat equity, terdapat owner equity, yaitu merupakan modal yang diberikan oleh para foundernya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai current status outside director. Untuk saat ini, Kriminal.co itu belum ada outside director pada perusahaan. Artinya, belum ada investor yang menanamkan modal pada Kriminal.co. Namun, ke depannya, Kriminal.co berharap ada investor yang tertarik dan dapat mempercayakan modal untuk dikelola dan akan memberikan return berupa profit kepada investor. Di sini juga terdapat tabel mengenai percent ownership in company. Jadi, pertama dari Virgil Roleta, selaku founder, ia sendiri memiliki ownership sebanyak 40%. Dan saya sendiri memiliki 30%, dan Clara Vera sebanyak 30%. Lalu untuk investmentnya sendiri, Virgi menginvestasikan sebanyak 20 juta. Lalu saya dan Clara Bella sebanyak 9,5 juta. Dan semuanya totalnya sebanyak 40 juta. Lalu di sini juga terdapat struktur organisasi. Seperti yang kita lihat, tentunya Virgin Roleta terdapat di lembaga teratas. Lalu yang ke posisi tengahnya terdapat saya, Abel dan Abel. Clara Bella sebagai CEO, lalu saya sebagai CFO dan co-founder, dan sebagai CRO. Lalu Virgi pun menjadi sales dan marketing dari Kriminal.co. Dan untuk kalian satu sendiri, kami sekarang ini aktif dalam sosial media TikTok dan Instagram. Bahkan kami juga sudah mengikuti Mana Festival 2022 yang diadakan oleh BINUS Bandung. Lalu di sini terdapat financing show. Jadi di sini kita dapat menjelaskan mengenai net income 50% from net sales. Jadi itu kita ngambilnya 5 tahun juga, dari tahun 2022 hingga 2026. Tentunya dari tahun ke tahunnya kami berharap omset kami tentunya akan terus naik. Seperti yang dapat kita lihat, contohnya tahun 2022 kami berharap mendapatkan 28 juta. Jadi pada tahun pertama omset yang diperoleh itu sebanyak 28.620.000 dengan target penjualan yang ada, di mana omset bulanan kurang lebih sebesar 2.385.000 yang tergolong tidak terlalu besar. Karena pada tahun ini usaha masih baru berjalan dan masih perlu meningkatkan brand awareness produk kami agar lebih dikenal masyarakat. Lalu di 2023, pada tahun kedua ini, net income mengalami pertumbuhan sebesar 10% dari net income di tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan penjualan yang sudah mulai terbentuknya brand awareness melalui promosi lewat media sosial. Lalu pada saat tahun ketiga atau 2024, net income ini mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Tentunya dari yang saya jelaskan semua, tentunya dari tahun ke tahun kami berharap mendapatkan peningkatan sebesar dari 10% hingga 20%, 35%, lalu 50%. Lalu kami juga tentunya memiliki harapan dan memiliki perkembangan dari tahun ke tahunnya. Contohnya dari tahun 2003 ini, kami berharap melakukan pengembangan packaging Kriminal.co, yaitu memperoleh desain packaging Kriminal.co agar lebih menarik dan unik. Lalu tahun 2004 juga kami berharap memiliki omset tiap bulannya minimal 3 juta dan melakukan penambahan produk baru. Dan tahun 2025 juga kami berharap untuk memiliki tim produksi sebanyak 2-3 orang untuk membantu proses produksi agar lebih cepat. Dan tahun 2006 kami juga melakukan kolaborasi dengan influencer yang terkenal atau dengan brand lainnya yang memiliki hubungan dengan bidang F&B. Dan 2007 kami juga berharap dapat memiliki store secara offline di Bandung yang berisikan produk-produk yang sudah jadi dan tidak perlu pesan lagi melalui sistem PO. Dan summary atau kesimpulannya, jadi keunggulan dari produk kami itu menjual brownies yang berkualitas dan kadar gula yang rendah, namun tetap dapat dinikmati setiap usia karena dapat mengatur gula yang banyak dan memiliki banyak pilihan topping. Kami juga menjual berbagai macam ukuran dan harga yang terjangkau. Dalam tim kami tentunya memiliki kelebihan masing-masing yang bermanfaat dalam bisnis ini. Contohnya seperti Clara Bella. Ia sendiri itu memiliki kelebihan seperti mau mencoba hal baru, jago dalam bidang pastry, dan memiliki pengalaman menjual brownies dan bisa bekerja dalam tim dengan baik.
Lalu dengan Fijroleta, ia juga ingin memiliki kemampuan untuk bekerja dan memiliki pengalaman dalam berjualan dan marketing, dan ia juga bukan salah satu selebgram. Lalu sedangkan saya sendiri memiliki pengalaman dalam marketing sosial media, mau bekerja dan berusaha, dan memiliki pengalaman dalam berbisnis. Sekian, terima kasih. Udah.